takkan ku hilang lagi. Lahir ke dunia untuk mencari jiwa yang tak ada harapan lagi. Bahkan kasih-Mu diberi sampai mati untuk memalingkanku pada diri-Mu. Dan kini aku pulang kembali bersama-Mu, penebusku, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi Kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Kembali bersama-Mu, diam dalam rumah-Mu. Kembali bersama penebusku, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi Kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Takkan ku hilang lagi. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua
bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatan, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu. Oh tempatku berhati, tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Senap hidup, senap nafas, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Senap hidup dan senap nafasku, yang jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Angkat tangan kita sama-sama katakan, segenap hidup dan segenap nafasku, biar jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Mari hari ini kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Yesus kita. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Thank you Jesus for your grace, for your love, for your Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus.
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depan. Mari panggil namanya yang dahsyat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan
lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan jemaat Tuhan sekalian. Pada pagi hari ini selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan kita tidak hanya bangkit, tapi Ia naik ke surga. Dan itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terlalu besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami Bapa. Lawatan-Mu Tuhan hadir di setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap beribadah, menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Hanya Tuhanlah pengharapan kita, dan pada pagi hari ini mari kita naikkan pujian kita, mengatakan bahwa mulut kami penuh dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya
Tuhan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama dengan segenap hatimu katakan, Tuhan Kaulah amin. pengharapan, Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Biarlah sepanjang hari kami beri penghormatan bagimu Tuhan. Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat Tuhan katakan, Mulutku penuh amin. dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sambil mengangkat tanganmu katakan, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. sekali lagi dengan perlahan katakan, Mulutku kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian ini bagi Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama Tuhan. Betapa kagum kami melihat kebaikan dan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari tetap naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sungguh besar, sungguh ajaib, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan yang Kau kerjakan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, sungguh Kau baik, sungguh Kau ajaib Tuhan. Kami panggil sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib, sungguh Kau besar, sungguh Kau dahsyat, sungguh Kau luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita datang menyembah Tuhan, saat kita datang beribadah di hadapan Tuhan, hanya satu hal yang kita pinta di hadapan Tuhan. Bukan manusia yang disenangkan, tapi Tuhan Yesus yang senang atas setiap pujian kita. Tetap dalam sikap penyembahan, mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pandang kepada salibnya, pandang kepada kuasanya. Dengan perlahan katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh Amin. dengan pujian Aku melihat setiap kami Tuhan. kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jemaat Tuhan, sambil mengangkat tanganmu katakan, Mulutku terima kasih Tuhan Yesus. kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri
senangkan atas setiap pujian kami Tuhan. Nyanyian pujian dan kami mau bersuka cita, kami mau melompat untuk Tuhan kami. Amin. Yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Come on. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik. Amin. Dengan hati yang bersyukur, sama-sama katakan. bersyukur, Yes. masuki hadiratmu, Membawa pujian bagimu Yesus, ku memandang wajahmu, bersuka tiap pagi, sambil
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia perkasa, Dia mulia. Sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia. Mari sama-sama angkat suaramu. Perkatakan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita di dalam. Mari lebih lagi kau katakan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Di dalam kelemahanku sempurna Tuhan kuasa-Mu. Yes. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada, sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan perlahan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yes. Yesus berkata, aku ini jangan takut. Yang meredakan badai, yang meredakan angin ribut, yang membelah laut, sebab Dia punya kuasa yang besar. Mari sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Biar jemaat Tuhan saja ikan pujian ini yang membelah. Amin. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Amin. Yang buka jalan
Sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sudah tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya kami menyembah Allah Sang Pembuat Mujizat Sejati dalam kehidupan kami. Engkau yang sanggup menenangkan badai, meredakan hujan. Engkau juga yang sanggup pagi hari ini menjamah setiap kami Tuhan. Berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang disampaikan. Urapi juga hamba-Mu yang akan membentangkan firman Tuhan. Biar pagi hari ini kami disegarkan, kami dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengambil Tuhan Yesus. Benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan. Oleh karena itu kami minta ditutup bungkus, jauhkan kami daripada yang jahat. Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ditulis kalau di dalam kalender kita kenaikan Yesus Kristus. Gitu ya. Kalau dulu kan kenaikan Isa Al-Masih, sekarang diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Dan saya menyambut baik perubahan yang dilakukan itu karena memang dari beberapa pendapat mengatakan bahwa memang ada perbedaan antara Isa dan Yesus Kristus, begitu ya. Sosok Yesus Kristus yang di dalam Alkitab berbeda dengan Isa, gitu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Berapa banyak dari kita yang pada saat kita berpikir tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita berpikir bahwa pekerjaan Yesus itu sudah selesai. Ya. Ingat Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Melayani. Yang setuju katakan amin. Satu kali dia berkata waktu dia mau anak-anak murid-muridnya bertengkar, terus Yesus berkata begini, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa pada saat Yesus naik ke surga, ya, lalu kemudian kita berpikir bahwa Tuhan Yesus sudah selesai. Kita berpikir mungkin Tuhan Yesus di sana sedang enak-enakan sambil ngopi, makan depatori, melihat kita di bawah, oh, hari ini si Ucok ke gereja. Puji Tuhan, nanti saya kasih berkat. Berapa banyak kita berpikir bahwa Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya duduk di sebelah samping kanan Allah Bapa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus sebenarnya waktu dia naik ke surga, dia tidak pernah berhenti melayani. Saya ulangi lagi. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak pernah berhenti melayani. Nah, kita buka sama-sama. Mari kita buka dalam Ibrani 7 ayat 23 sampai yang ke-27. Ibrani 7 ayat 23. Kita akan baca seperti biasa secara bergantian. Jadi mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Saya di sini menggunakan terjemahan baru yang kedua. Jadi kalau ada perbedaan saat membacakan itu karena perbedaan terjemahan saja yang saya gunakan. Gitu. Mari kita saya jemput semua jemaat bangkit berdiri, Ibrani 7 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang genap. Lalu kemudian di ayat 27 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin. Baik, 3, 2, 1. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam. Karena akibat maut, mereka dicegah untuk tetap menjabat imam. 24. Karena itu,
Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 26. Sama-sama 27. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Amin. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, beberapa dari kita pada saat kita membaca Ibrani 7 ayat yang ke-23 mungkin kita bingung karena dikatakan begini. Dan dalam jumlah yang besar dikatakan mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Nah, apa maksudnya ayat yang ke-23 dikatakan dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka telah dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Nanti kita akan baca pelayanan apa yang Yesus lakukan kepada kita umatnya pada saat dia naik ke surga. Nah sebenarnya di ayat yang ke-23 ada maksud lain kalau kita membaca di dalam terjemahan ayat yang mudah dibaca, ada terjemahan Ibrani 7 ayat 23 dikatakan begini. Ada banyak orang yang juga sudah menjadi imam, kalau ada imam yang mati, imam lain menggantikan tugasnya. Nah saya ceritakan begini, bangsa Israel itu punya yang namanya imam, imam besar. Imam besar itu harus keturunan dari Harun, ya. Kalau kita ingat Harun, kemudian Eliezer dan lain sebagainya, mereka semua imam-imam besar. Di zaman Yesus ada yang namanya Kayafas, imam besar Kayafas, gitu ya. Nah mereka semua ini kalau mati ya tugasnya berhenti. Ya. Imam besar tugasnya itu adalah sebagai posisi tertinggi dalam hierarki keagamaan bangsa Israel, baik di masa perjanjian lama maupun di masa perjanjian baru Yesus. Dan tugasnya adalah menjadi perantara antara Allah dan antara umat Israel dan Allah. Terutama nanti saat hari-hari yang namanya Yom Kippur atau hari-hari pendamaian. Jadi hari pendamaian atau Yom Kippur, ia harus masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian mempersembahkan korban dan kemudian dia mempersembahkan korban untuk dirinya lalu kemudian untuk umat Israel. Nah ini yang dilakukan sama imam besar itu. Jadi seolah-olah dia menjadi pengantara antara umat dan Allah. Tetapi kalau dia mati maka harus digantikan. Nah tetapi dikatakan di sini, di ayat yang ke-25, posisi imam besar ini sudah turun-temurun. Makanya dikatakan di ayat 23, dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Tetapi di ayat nanti 24 dan 25, saya membaca terjemahan ayat yang mudah dibaca, dikatakan begini, tetapi Yesus selamanya ia tidak pernah berhenti bertugas sebagai siapa? Imam. Karena itu Yesus dapat menyelamatkan mereka yang datang kepada Allah melaluinya. Ia dapat melakukan ini selamanya sebab ia selalu hidup dan siap menjadi perantara bagi mereka dan Allah. Nah ini perbedaannya. Yesus mati tapi dia bangkit, yang setuju katakan amin. Dan waktu dia naik ke surga ternyata tugasnya sebagai imam tidak pernah berhenti. Nah imam sebenarnya waktu dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia menghadap Allah. Ya, dia sebenarnya sedang melayani umatnya dalam hal pengampunan dosa. Nah, apa tugasnya Yesus? Karena dikatakan di sana, Yesus hidup selamanya sehingga ia tidak pernah berhenti bertugas sebagai imam. Jadi yang pertama, Yesus melayani kita sebagai imam besar. Yesus tidak pernah berhenti melayani kita. Karena dia sudah berpesan. Ya, Anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan setelah dia naik ke surga pun, statusnya sebagai imam besar, dia bertugas di sana dan terus melakukan itu. Nah apa tugas imam besar? Tadi dikatakan di ayat 7, di ayat 24 dan 25 dikatakan menjadi perantara bagi umat dan Allah. Makanya yang pertama, dengar baik. Yesus terus melayani kita dengan menjadi imam besar buat engkau dan saya. Nah menariknya begini. Kata pengantara, ya di dalam, kan tadi kita membaca di dalam Ibrani 7 ayat 25.
Sebab ia selalu hidup. Hidup kenapa? Karena dia sudah naik ke surga, dia hidup dan naik ke surga, dan siap menjadi perantara. Apa tugas seorang perantara? Nah dalam kata aslinya, kata perantara itu menggunakan kata entong cango, entong kano, ya gitu ya. Ini susah sekali dibaca ya, karena bahasa Yunani. Yang artinya sebenarnya adalah berdoa atau bersafaat. Gitu ya. Jadi tugas seorang imam adalah untuk berdoa atau bersafaat menggunakan kata perantara yang artinya dalam terjemahan aslinya artinya adalah berdoa atau bersyafaat. Nah, kata berdoa atau bersyafaat ini juga sama kita temukan di dalam Roma 8 ayat 27. Ya. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud roh itu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Yesus perantara itu melakukan yang namanya berdoa, bersyafaat untuk setiap orang-orang kudus. Ini dahsyat. Bukan kita yang berdoa untuk Yesus. Yesus berdoa untuk kita semua, yang setuju katakan amin. Jadi waktu dia naik ke surga, dia tidak berhenti melayani. Dia terus melayani kita dengan berdoa. Yesus menjadi juru syafaat untuk orang-orang yang percaya kepada dia, yang datang kepada Allah melalui dia. Nah saya mau pagi hari ini juga kita mengerti, kalau Yesus berdoa untuk engkau dan saya, berarti sebenarnya berdoa adalah modal yang utama dan terutama dalam kita melayani orang lain. Yang ngerti katakan amin. Kalau Yesus saja naik ke surga, dia berdoa bersyafaat untuk kita. Artinya berdoa ini bukan kaleng-kaleng. Berdoa adalah hal yang utama yang harus kita lakukan. Dan berdoa ini merupakan tugas setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang yang percaya dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain. Entah itu buat keluargamu, entah itu buat anakmu, entah itu buat pemerintah, untuk pemimpinmu. Kita semua dipanggil untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan kita dengan kedua tangan kita itu terbatas. Betul. Kita hanya bisa melayani orang yang ada di depan kita. Kalau saat kita melayani dengan tangan kita. Tetapi saat engkau berdoa, engkau bisa melayani orang yang jaraknya ribuan mil. Engkau bisa melayani orang yang jaraknya mungkin tidak ada di hadapanmu. Tapi saat kita menaikkan doa dan itu didengar sama Tuhan dan itu dijawab. Saat itulah kita melayani orang lain dengan doa. Ya. Tangan kita mungkin terbatas. Namun doa membuka pintu kuasa ilahi yang tak terhingga dan jawabannya itu bisa melebihi jauh apa yang kita pikirkan. Yakobus 5 ayat 16b berkata, ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, saat kita berdoa Tuhan selalu mendengar dan Tuhan selalu menjawab. Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Dia selalu menjawab doa. Permasalahannya menjawabnya seperti apa itu urusan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Entah dia mau jawab ya, mau jawab tidak, mau jawab tunggu dulu, mau jawab apa, itu terserah dia. Satu hal yang saya mau tekankan, Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah banyak sekali di antara kita kadang-kadang begini. Kita harus akui banyak orang yang kemudian membenturkan antara doa dan usaha. Betul apa betul? Katanya orang, wah kau ini berdoa saja. Kapan usahamu? Ada juga orang bilang, kalau kau berdoa ngapain? Kalau kau berdoa tapi kau enggak usaha, percuma juga. Seolah-olah doa dan usaha kemudian dibenturkan. Banyak orang yang berkata, buat apa doa-doa tapi enggak berusaha? Buat apa berusaha tapi enggak berdoa? Ini seolah-olah dibenturkan. Pagi hari ini saya mau kasih tahu. Doa dan usaha tidak perlu dibenturkan. Karena memang keduanya harus berjalan beriringan. Doa itu menguatkan hati dan memberi petunjuk ilahi. Sehingga pada saat kita melakukan kegiatan usaha kita, itu adalah cara kita untuk menjawab panggilan doa kita. Jadi jangan selalu dibenturkan antara doa dan berusaha. Justru untuk mewujudkan doa-doa kita, kita melakukan usaha kita. Karena usaha adalah perwujudan dari doa itu sendiri. Amin. Sama seperti kalau kita merencanakan sesuatu, kita sudah pernah belajar sama Pak Jimmy ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, engkau boleh rencanakan sebagus mungkin. Tapi ada saatnya engkau harus tunduk berdoa sama Tuhan. Menyerahkan rencanamu sama Tuhan. Ya. Berdoa dan usaha tidak perlu dibenturkan.
Usaha adalah langkah nyata menjawab panggilan doa. Karena doa tanpa usaha adalah harapan yang mengambang tanpa jangkar. Sedangkan usaha tanpa doa adalah kapal yang tanpa arah. Halo? Masih berdoa pagi hari ini. Ya. Spirit doa ada di jemaat GBI Ekumene di tempat ini. Spirit yang rindu, haus mau berdoa sama Tuhan. Ya, saya rindu satu saat untuk para pemimpin gereja di tempat ini. Kita nggak perlu lagi ngomongin, ingatkan, ada doa pelayan, ada doa ini. Tapi kita mau datang, kita rindu datang berdoa sama Tuhan. Ya. Baik itu doa pribadi kita di rumah maupun doa kita secara korporat, harus kita punya kerinduan itu. Ya. Walaupun sekarang ada macam-macamnya orang berdoa ya. Kalau Tuhan Yesus mengajar kita di doa masuk kamar, tutup pintu, ya kan? Kalau zaman sekarang ada tambahannya, live TikTok. Gitu ya. Sekarang banyak sekali ini hamba Tuhan yang kalau sudah masuk tutup pintu sudah benar, tapi ditambahin lagi live TikTok. Gitu ya. Saya mau kasih tahu, saat kita berusaha, tapi tanpa adanya doa, kekuatanmu akan lemah. Makanya Paulus pernah berkata begini dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kapan Yesus memberikan, kapan Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus? Pada saat dia datang berdoa kepada Tuhan. Doa seperti sebuah jembatan untuk kita terima kekuatan dari Tuhan. Ataupun kalau kita nggak terima kekuatan dari Tuhan, Tuhan merubahkan hati kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan bisa menegur hati kita dengan kita berdoa. Tuhan bisa melembutkan hati kita dengan kita berdoa. Ya. Doa memberikan kekuatan, usaha mewujudkan hasil. Tanpa doa, usaha kehilangan makna. Tanpa usaha, doa kehilangan wujud. Tetapi saya juga melihat kadang-kadang ada orang Kristen yang takut sekali berdoa. Halo? Begitu doa dia tunjuk-tunjuk orang. Saya nggak tahu hidup kehiranannya seperti apa orang yang suka takut sekali sama berdoa. Gitu ya. Mungkin nggak pernah diajarin berdoa kali atau nggak pernah dipaksa berdoa. Jangan sampai ada orang yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Disuruh berdoa nolak. Lempar-lempar lagi. Ada juga yang nangis. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa itu diciptakan atau Tuhan mau kita berdoa bukan hanya untuk memohon kepada untuk diri kita sendiri. Tapi kita juga memohon, berdoa, memohonkan sesuatu untuk orang lain juga. Yang ngerti katakan amin. Jadi jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Nah di gereja itu ada kebiasaan yang bagus. Tapi menurut saya belum cukup bagus. Ya, kadang-kadang kalau kita turun, hamba Tuhan sudah turun gitu, selesai ibadah, datang jemaat, Pak tolong doakan saya. Oh saya punya pergumulan, itu bagus karena minta didoakan. Tapi saya belum jarang menemukan. Ada orang datang kepada saya bilang, Pak saya ingin doakan Bapak. Bapak Ibu tahu, yang paling sering butuh didoakan itu hamba Tuhan. Yang sering berdiri di atas mimbar sini. Karena kenapa? Sama-sama manusia tapi punya tanggung jawab yang lebih besar. Halo? Ya, saya rindu juga suatu saat ada jemaat GBI Ekumene datang kepada saya, Pak saya ingin doakan Bapak. Saya ingin doakan Kakak. Selama ini kan orang minta terus didoakan. Ya, karena kadang-kala yang di atas mimbar ini, pemimpin utamanya kadang-kadang yang paling pertama diserang. Kalau pemimpin utamanya sudah habis digerek, kalau dalam ilmu militer, generalnya sudah habis, anak buahnya pasti kocar-kacir. Makanya sebenarnya yang paling banyak butuh dukungan doa itu sebenarnya hamba Tuhan atau pendeta. Makanya sering-sering doakan saya, yang ngerti katakan amin. Jangan hanya di doa syafaat, di dalam doa-doa pribadi, doakan orang lain. Doakan setiap pemimpin-pemimpin, leader-leader ground, leader-leader WBI, didoakan semua. Karena mereka orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita saling menjaga, yang mengerti katakan amin. Ya. Oh jangan salah, hamba Tuhan pun kadang-kadang merasa kayak hidupnya hampa. Saya juga sering merasakan itu, apalagi kalau saya sudah capek gitu ya. Saya sudah ini, sama seperti yang minggu ini. Minggu ini kalau saya khotbah pagi, sore, terus kemudian minggu pertama, ini kan kebetulan karena tanggalannya hari Minggu itu ibadah raya 1, 2, 3 yang harus memimpin perjamuan. Dan biasanya kalau kebiasaan di sini harus juga pendetanya yang memimpin khotbah. Jadi saya harus 5 kali berkhotbah. Nah saya kalau nggak ditopang dengan doa Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya bisa tumbang. Ya.
Apalagi tadi malam saya melakukan perjalanan kemarin, PP Jakarta ngurusin rumah. Ya puji Tuhan urusannya sudah selesai. Saya yakin juga berkat doa Bapak Ibu yang mendoakan saya diam-diam. Gitu ya. Dan saya yakin di tempat ini juga, saya yakin waktu saya khotbah, ada orang yang mendoakan saya secara diam-diam dalam hatinya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, karena setiap hamba Tuhan itu butuh didoakan juga. Ya. Saya kasih contoh. Petrus ini kurang dekat apa sama Tuhan Yesus? Petrus begitu dekat, tapi Petrus bisa jatuh loh. Apalagi hamba Tuhan yang berdiri depan sini. Petrus apa dosanya? Dia menyangkal Tuhan Yesus. Dosanya itu sebenarnya kalau dihitung-hitung, kalau Yudas kan menyerahkan, memang dia licik dari awal. Kalau Petrus itu dosanya, dia nyumpahin Tuhan Yesus, dia nggak ngakuin Tuhan Yesus. Coba baca di dalam Markus 14 ayat 71. Markus 14:71 begini, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Bayangkan Tuhan Yesus lagi disiksa, dia mengutuk dan bersumpah, dia nggak kenal sama itu orang. Luar biasa nggak? Tapi apa yang membuat kemudian Petrus bisa bertahan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang murid Yesus? Di bagian lain dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32, Yesus pernah berkata begini sama Simon. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi dikatakan Yesus apa? Tetapi Yesus, aku telah berdoa untuk siapa? Engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saya di sini kemudian menemukan gini, ternyata iman yang gugur dengan orang yang jatuh dalam dosa itu berbeda. Kita bisa jatuh dalam dosa karena kita masih manusia dan rentan, tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa imannya akan gugur. Halo? Apalagi orang yang tinggalkan Yesus, imannya akan gugur. Contoh siapa? Yudas Iskariot, imannya gugur. Atau mungkin bisa jadi Yudas selamanya sebenarnya tidak pernah mempercayai Yesus sebagai juru selamat secara roh. Dia maunya Yesus juru selamat, membebaskan dari penjajahan Roma. Makanya dia tidak pernah sebenarnya percaya sama Yesus secara spiritual. Tapi Petrus didoakan loh. Betapa besar kuasa doa bisa menopang tangan orang lain. Sudahkah kita setiap hari kita doakan anak-anak kita? Kita doakan pemimpin gembala kita. Kita doakan ibu gembala. Ya, doakan saya, doakan anak-anak yang sedang berangkat kerja. Sebagai orang tua, kalau kita sebagai anak, pernahkah kita doakan orang tua kita yang lagi cari uang di sana? Ya, supaya kita bisa kuliah dengan baik. Mungkin kita nggak bisa telepon tiap hari, tapi kita bisa doakan setiap waktu dan setiap saat. Yang ngerti katakan amin. Doa itu nggak mahal kok. Ya, doa itu cuma sejauh lutut kita kok. Sepanjang kita masih bisa sentuh lutut kita, engkau masih bisa berdoa. Halo? Nah, saya rindu juga. Saya rindu kita punya pasukan pendoa di sini. Saya lagi kepikiran dan saya rindu sebenarnya ada satu hal yang saya rindu kita lakukan di tempat ini. Cuman saya masih buka pelayanannya. Ya, setiap pagi kita kan datang di tempat ini, kita mau ibadah, biasanya ada datang lebih cepat. Dan saya mulai saat ini saya mengimbau, jemaat Tuhan ayo datang lebih cepat. Ibadah. Kenapa? Saya akan bentuk tim doa. Tim doa ini nanti setiap kali orang datang ibadah, kita akan doakan. Doanya singkat saja. Mungkin kita doakan supaya dia pada saat mengikuti ibadah, merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Hatinya yang keras kemudian dilunakkan oleh Tuhan. Kita berdoanya simpel saja, tapi kita mau doakan setiap orang yang datang sebelum ibadah. Supaya apa? Pada saat nyanyian pujian dinaikkan, pada saat firman Tuhan disampaikan, kita bisa menangkap sesuatu dari Tuhan. Kita bisa menerima berkat sesuatu dari Tuhan. Nah, bagi yang mau bergabung dalam tim doa itu nanti daftar segera. Di depan ada barcode yang kecil. Ini kayaknya terbiasa sekali saya karena ada daftar di situ. Saya sudah tulis untuk dirubah. Ya, kita bisa melayani orang dengan doa-doa kita. Jadi saya rindu orangnya datang cepat, didatangin oleh satu orang pendoa lalu kita berdoa. Satu orang didulakan saja 10 detik, 15 detik supaya pada saat ibadah bisa merasakan Tuhan, bisa merasakan lawatan Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini merasakan damai sukacita dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Itu yang pertama, ingat, Yesus berdoa untuk engkau dan saya. Maka Yesus memberi teladan kepada kita, kita terus juga mendoakan orang lain. Yang mau katakan amin. Yang pertama. Yang kedua, Yesus juga ternyata terus melayani kita. Dengan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Mari kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga berkata begini.
Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, mari kita garis bawahi kata di sana menyediakan tempat bagimu. Kata menyediakan tempat bagimu itu ada beberapa makna yang unik. Saat dia berkata aku menyediakan tempat bagimu, ini artinya sebenarnya begini. Waktu Yesus naik ke surga, dia juga punya tugas selain jadi pengantara, yaitu apa? Sebagai orang yang menyiapkan tempat buat kita. Ya. Bayangkan begini, Yesus itu pemilik surga dan bumi. Karena Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Waktu dia bilang dia mau menyiapkan tempat, itu luar biasa. Karena kenapa? Penguasa surga dan bumi punya mentalitas pelayan. Kenapa? Tugasnya pelayan atau hamba adalah menyiapkan tempat. Yesus raja tapi dia punya mental pelayan. Makanya nggak heran kalau Yesus melayani, dia punya kualitas pelayan itu kualitas bintang 7. Bukan lagi bintang 5. Halo? Yesus kasih tahu kita, melayani harus dengan totalitas. Supaya apa? Pelayanan kita memberikan kepuasan buat orang lain. Excellent. Yang ngerti katakan amin. Mari kita melayani dengan kualitas bintang 7. Karena Yesus pemilik surga dan bumi. Dia melayani kita dengan menyiapkan tempat bagi kita. Dan sebenarnya kalau penguasa surga dan bumi menyiapkan tempat buat kita, itu artinya engkau sangat berharga di hadapan Allah. Halo? Kalau penguasa surga dan bumi berkata, aku ke surga, naik ke surga, sedang menyiapkan tempat untuk engkau dan saya, itu artinya engkau dan saya sungguh-sungguh amat berharga. Nah, saya kasih ilustrasi. Kalau kita seandainya ketemu sama Bapak Presiden, Pak Prabowo misalkan. Kita ketemu di jalan, kan ada itu yang lagi viral ya, anak-anak hormat di jalan begini, Pak Prabowo lewat, Pak Prabowo-nya berhenti, dikasih duit. Gitu ya, kapan-kapan dicoba. Ya. Seandainya satu saat Pak Prabowo lewat di depan BTP sini dan kemudian kita hormat, terus Pak Prabowo turun terus ngomong begini, kamu besok saya akan siapkan tempat kamu di Istana Negara, 1 kamar, besok kamu datang, tiket semua saya tanggung. Privilege enggak? Privilege banget. Artinya buat Pak Prabowo kita itu penting. Halo, betul? Ya. Penting. Artinya Yesus melayani orang lain dengan menyediakan tempat. Dan membuat orang lain itu merasa diterima, merasa penting. Itulah pentingnya. Pelayanan di mana kita bisa menerima orang lain dan menyatakan bahwa orang lain diterima dan berharga adalah pelayanan yang sifatnya transformatif. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan buat engkau dan saya. Dan Yesus melakukan itu, dia gak suruh malaikat loh. Ada dia terus, nanti saya naik ke surga, nanti saya suruh malaikat rapikan itu semua ruangan, nanti kamu setelah itu saya akan turun kembali, enggak. Dia bilang, aku yang menyiapkan tempat buat kamu. Itu artinya Yesus menerima kita apa adanya. Halo? Ada sebuah kata penerimaan di sana yang kita tangkap. Dan kata penerimaan ini, transformasi ini yang menyebabkan transformasi hidup. Yesus yang raja atas segala raja, dia terima kita. Maka yang terjadi adalah hidupmu dan hidup saya bertransformasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang disebut dengan pelayanan yang mengubahkan. Orang yang menerima panggilan Tuhan, orang yang menerima kasih karunia Tuhan, itu diterima dulu. Kalau orang yang menerima kasih karunia Tuhan, dia sadar dirinya siapa, maka hidupnya akan bertransformasi. Sama seperti Yesus waktu dia berkata, aku menyiapkan tempat bagimu. Dia mentransformasi kehidupan orang. Sama yang dia lakukan. Kalau mau dilihat baik-baik, hal yang dilakukan oleh Yesus. Waktu dia berkata, aku menyiapkan tempat bagimu, dia sedang menerima kita di sana. Hal yang sama waktu dia hidup di dunia ini. Waktu dia bertemu dengan yang namanya Sakeus. Ya, Sakeus sudah lihat lagi naik, terus dia bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Sebenarnya Yesus sedang menerima Sakeus di dalam circle-nya. Dan apa yang terjadi? Hidup Sakeus berubah. Karena Sakeus tahu siapa yang ada di hadapannya, pemilik surga dan bumi. Itu artinya dalam kehidupan kita. Kalau Yesus mau menyediakan tempat bagi kita, saatnya kita transformasi, amin.
Saatnya kita berubah dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru. Dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Yesus menyediakan tempat di surga buat kita, tidak tunggu kita sempurna. Yesus enggak bilang, kamu sempurna dulu, saya naik ke surga, kalau kamu sempurna, saya siapkan di atas. Enggak. Tapi Yesus tahu, saat dia pergi duluan dan menyiapkan tempat buat kita, waktu dia berkata, aku menyiapkan tempat bagimu. Respon yang benar dari kita adalah, kita harus berubah, menuju keserupaan dengan dia. Yang ngerti katakan amin. Dan harusnya, di bumi kita juga sama. Kita harus mulai melayani seperti Yesus melayani kita dengan penerimaan. Kita melayani bukan karena orang lain pantas untuk kita layani. Tetapi karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu menyediakan tempat bagi kita untuk yang tidak pantas. Halo? Betul apa betul? Harusnya kita punya paradigma bahwa kita melayani bukan karena orang lain pantas. Tapi karena kita tahu Tuhan sudah lebih dulu menyediakan tempat bagi kita yang gak pantas berada di sana. Dibuat dia pantas menjadi berada di sana. Jika Yesus menyediakan tempat di surga, maka tugas kita adalah mencerminkan itu di bumi. Membuat komunitas, rumah dan gereja kita menjadi tempat yang disiapkan bagi mereka yang haus akan kasih, pengampunan dan kebenaran. Gereja, rumah kita, komunitas kita harus menjadi ruang di mana orang bisa menjadi diri mereka, dipulihkan dan diarahkan pada Kristus. Halo? Untuk membuat orang seperti itu satu kata, ini value kita, yaitu penerimaan. Penerimaan harus dibarengi dengan yang namanya transformasi hidup. Dan seringkali kalau kita menerima orang lain di tempat kita, dan seringkali penerimaan itu akan mengikis ego kita. Karena waktu kita, perhatian kita, kenyamanan kita korbankan untuk orang lain. Betul apa betul? Saat kita menerima orang lain, kadang-kala ego kita dikikis. Ya. Mari kita belajar di dunia ini, kita jadi orang seperti itu, mau menerima orang lain. Menyediakan ruang tempat orang untuk tidak dihakimi. Menyiapkan orang tempat untuk dapat bertransformasi. Mari kita siapkan tempat di mana orang gak perlu dibully atau direndahkan. Mari kita siapkan tempat di mana orang yang haus akan kasih, bisa menerima kasih. Entah itu di rumahmu, entah itu di gereja, entah itu di komunitas, dimanapun kita berada. Karena Yesus sudah lebih dulu, dia siapkan tempat kita di mana kita gak dihakimin. Dia siapkan tempat kita di mana kita diterima untuk ditransformasi. Ya. Yesus menyiapkan tempat di surga. Tetapi di dunia ini sedang kekurangan orang yang mau menyediakan tempat di bumi. Pagi hari ini pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi tangannya yang menciptakan ruang bagi orang yang kehilangan arah? Saya mau kasih tahu, jika surga adalah rumah, maka pelayanan kita adalah pintu depannya. Kalau kita bisa melayani orang dengan kita terima dia apa adanya, maka saya yakin dan percaya transformasi hidup akan terjadi dalam kehidupan orang itu. Cepat atau lambat. Cuman kadang-kadang kita manusia itu pengen instan. Kita baru kasih sekali, kita baru mengasihi sekali, kita baru sabar sekali, tapi kita pengen dia cepat berubah. Betul apa betul? Sama, saya juga begitu. Manusiawi. Tapi mari kita belajar pagi hari ini. Terus kita lakukan. Terus kita lakukan, karena saya yakin dan percaya, kalau Yesus sudah menyiapkan tempat buat kita, dia terima kita, maka kita juga bisa melakukan yang sama di bumi ini. Mari kita buka. Nah, saya senang sekali, di pastori kita bisa buka pastori selebar-lebarnya, buat orang-orang, ya, buat para pelayan Tuhan. Saya senang karena kita mulai bangun kebiasaan, di mana para pelayan Tuhan setelah ibadah kita bisa fellowship, bermakan bersama, walaupun menunya hanya satu. Kita siapkan, karena itu kemampuan kita. Ya berdoa saja supaya keuangan gereja terus membaik. Ya, saya rindu juga suatu saat bukan hanya kita siapkan satu menu, kalau perlu 3 menu, 4 menu. Buat pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Saya sudah perintahkan semua pelayan Tuhan, pokoknya kalau bikin acara, tolong kasih ada makannya, jangan nggak ada makannya. Ya. Saya pernah marahi satu staf di sini, karena dia bikin fellowship. Saya tanya, kalian ada pikirin konsumsi nggak? Nggak ada kak, nggak ada. Loh, minta aja sama bendahara, minta aja ini. Kenapa? Kalian bikin fellowship, teman-teman kalian sudah ajak datang ke sini. Hargai mereka, para pelayan Tuhan.
Kita nggak hargai kayak mereka jadi raja, dikasih Coca-Cola, dikasih minuman, enggak. Kita cuma hargai mereka dengan apa yang terbaik yang kita bisa dan kita mampu, meskipun itu hanya gorengan. Tapi kalau itu memang bisa terbaik kita berikan, kita layani, kita terima. Ya. Dan saya yakin itu juga yang membuat pelayanan kita bertumbuh di tempat ini. Roh Kudus kasih kita hikmat, Roh Kudus kasih kita kasih. Ya. Saya makanya mohon maaf, berapa kali kan kita sudah adakan KKR, Asik Fest, waktu orang dari teman-teman Yayasan Yaski datang kepada saya, minta dia mau adakan acara untuk KKR, saya cuma minta satu, kalau KKR sama anak muda kasih makan. Kalau tidak dikasih makan, saya tidak mau. Itu ya, berapapun harganya kasih makan, 1.000 orang kasih makan. Yesus saja kasih makan 5.000 orang kok, masih bisa bungkus lagi. Ya kan, puji Tuhan kemarin kita kasih makan 1.000 orang masih bisa bungkus. Ya, yang ketawa ini atau yang bungkus. Itu iya. Ini acara yang kita untuk KKR Reclaim, saya juga minta. Hanya kadang tempatnya sudah ditentukan sama pihak donatur, makanya kita nggak bisa otak-atik menunya. Jadi di Maiko itu, saya sudah bilang kalau mau adakan KKR, harus kasih makan. Ya, karena KKR itu lama, dari jam 7 sampai jam 10 biasanya. Orang sudah pulang itu kelaparan, cipuru. Ya. Nah, kita harus kasih makan. Nanti orang bilang, nanti orang datang ke KKR hanya gara-gara makan, itu urusan dia. Siapa tahu waktu dia, motivasinya mungkin dia datang ke KKR, yang penting ada makannya di sana. Siapa tahu dia ketemu Tuhan Yesus di sana. Siapa yang tahu? Jangan batasi kuasa Tuhan, yang ngerti katakan amin. Ya, itu pelayanan namanya. Nah, saya rindu juga di tempat ini. Makanya saya juga ditegur waktu Natalan yang kemarin, karena saya bilang, adalah makanannya kue aja, cuman beberapa panitia ngomong, wah nggak bisa, pokoknya kalau Natalan harus kasih makan nasi. Berapa menu? Wah gitu, saya suka gitu ya. Ayo kita lanjutkan terus. Gitu ya. Halo? Yang mau katakan amin? Baik, yang ketiga. Kalau tadi kita belajar yang pertama bahwa Yesus yang pertama tadi adalah melayani kita dengan menjadi pengantara buat kita. Yang kedua, Yesus melayani kita dengan menyiapkan tempat bagi kita di surga. Nah yang ketiga, Yesus melayani kita dengan mengutus Rohnya yang hidup, yaitu Roh Kudus. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah ini pelayanan yang terbaik yang Yesus lakukan. Yesus mengutus Roh Kudusnya sebagai penolong, penuntun buat gerejanya, buat engkau dan saya. Agar kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Apa artinya? Kalau Yesus mengirimkan Roh Kudus buat kita, itu artinya Yesus mau kehidupan kita di bumi ini dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Kenapa harus dipimpin oleh Roh Kudus? Saya mau kasih tahu, Yesus itu di sana tetap melayani. Roh Kudus kalau ada dalam hati kita, maka kerinduan kita untuk melayani akan selalu ada. Serius. Kenapa harus ada Roh Kudus? Karena tidak mungkin kita bisa melayani satu sama lain dengan baik tanpa ada pertolongan Roh Kudus. Kasih tahu, Roh Kudus diberikan kepada kita, ya. Yang pertama kalau dia tinggal di dalam kita, dia akan menghasilkan yang namanya buah roh. Betul apa betul? Buah roh yang pertama apa? Kasih. Ya. Saya mau dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu selalu berseberangan dengan keinginan roh. Keinginan roh membuahkan yang namanya buah roh, yaitu kasih. Ya. Roh Kudus, kalau ada kasih, maka dikatakan begini. Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ternyata kalau cuma kumpul-kumpul tanpa ada Roh Kudus, arisan, makanya banyak penipuan. Karena nggak ada Roh Kudusnya. Halo? Betul apa betul? Siapa di sini yang kena itu arisan penipuan gitu ya? Yang ditipu.
Roh Kudus dikirimkan kepada kita, ada di dalam hati kita. Dia kemudian ada firman dan Roh Kudus menghasilkan yang namanya buah roh. Buah roh menghasilkan itu yang namanya kasih. Dan kasih itu adalah pengikat buat kita. Sehingga tidak mungkin orang melayani tanpa adanya kasih. Karena orang melayani dasarnya adalah kasih. Makanya Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita semua, termasuk juga karunia-karunia roh. Itu untuk membangun gereja Tuhan. Dan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi, menguatkan kita sehingga kita bisa melayani dan mengasihi satu sama lain. Yang ngerti katakan amin. Ya, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih. Dan kasih itu dihasilkan oleh buah roh. Makanya kita perlu yang namanya Roh Kudus dalam hati kita. Oleh karena itu Tuhan kasih kita Roh Kudusnya, Dia utus. Supaya kita bisa melayani satu dengan yang lain. Dan itu adalah bentuk pelayanan Yesus. Yesus terus melayani kita melalui rohnya yang diam dalam kita. Orang-orang yang di dalamnya diam Roh Kudus juga akan memiliki semangat yang sama dengan Yesus. Yaitu terus melayani dengan sesama. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7 dalam versi ayat yang mudah dibaca dikatakan begini. Karunia roh diberikan kepada setiap orang untuk membantu orang lain. Jadi karunia roh, buah roh, bukan hanya berbicara tentang transformasi diri kita, tetapi juga alat utama untuk melayani dengan efektif dan membangun komunitas yang sehat. Ya. Sekali lagi saya katakan, buah roh bukan hanya berbicara tentang transformasi hidup kita. Karena kita diubahkan, karena hidup kita mengeluarkan buah roh. Tetapi buah roh, Roh Kudus yang ada dalam hati kita yang menghasilkan buah roh, merupakan alat utama untuk kita dapat melayani dan membangun dengan komunitas yang sehat. Buah roh memastikan kita memiliki karakter Allah. Roh Kudus, firman Tuhan, ada dalam hati kita, menghasilkan karakter yang sesuai dengan karakter Allah. Saya rindu dan yakin jemaat Tuhan di tempat ini ada Roh Kudus yang di dalam hatinya. Karena tadi kita menyanyikan firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus dalam dirinya. Cuman permasalahannya seringkali kita membuat Roh Kudus itu seperti anak kos. Tahu seperti anak kos? Anak kos itu dari sekian banyak rumah, kalau kita tinggal dalam rumah anak kos, dia kamarnya cuma di situ saja. Nanti dipanggil baru dia keluar kamar. Weh anak-anak keluar makan baru dia gitu. Nah, karena kita perlakukan Roh Kudus seperti anak kos tinggal dalam hati kita. Harusnya Roh Kudus menguasai kita, bukan kita menguasai Roh Kudus. Itulah kenapa kadangkala kita mengaku punya Roh Kudus tapi gak pernah buah roh keluar dari hidup kita. Karena kita gak pernah biarkan Roh Kudus dan firman Tuhan menguasai hidup kita. Nah kalau kita mau Roh Kudus, kalau kita mau karakter Allah keluar, firman Tuhan dan Roh Kudus biarkan itu menguasai hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya rindu dan berdoa kepada setiap kita di tempat ini. Ayo kita terus melayani Tuhan. Kita terus meladani kehidupan Yesus yang terus tekun melayani bahkan saat dia sudah naik ke surga. Yesus enggak membiarkan kita yatim piatu. Yesus mengirimkan Roh Kudusnya. Dia menjamin kehadiran dan bimbingannya melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus memungkinkan kita untuk dapat saling melayani satu dengan yang lain. Karena Roh Kudus menghasilkan kasih. Ya. Saya senang di tempat ini. Tuhan percayakan kita. Ada 9 komsel. Ya ground ya namanya di tempat ini. Ada WBI dan ground yang lain. Dan saya berdoa mulai tempat itu kita semua bertumbuh ke arah karakter seperti Kristus. Yang belum bergabung karena di sana ada penerimaan. Ya, di sana kita ada bimbingan. Roh Kudus memampukan kita untuk berinteraksi dengan komunitas kita. Dengan kasih sebagai pengikatnya. Jangan kita merasa cukup ibadah di hari Minggu, ibadah pas hari besar. Jangan kita cukup ibadah di hari itu. Tapi ibadahlah. Ya. Dengan dorongan Roh Kudus dalam hatimu, kerinduan yang dalam. Sehingga bukan hanya di hari Minggu kita rindu ketemu Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu kita rindu ketemu dengan saudara-saudara seiman kita. Di tengah-tengah minggu pun kita bisa rindu ketemu. Kenapa? Karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Karena kita mengasihi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ngerti katakan amin.
Yesus pagi hari ini, pada saat dia naik ke surga, dia tidak pernah berhenti melayani kita. Dia melayani kita dengan menjadi pengantara. Dia melayani kita dengan mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dia melayani kita dengan menyediakan tempat buat kita. Itu semua adalah cerminan yang harus kita lakukan di dunia ini. Itu semua adalah sesuatu hal yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini. Para pelayan Tuhan, saya panggil untuk maju ke depan. Engkau dan saya didesain untuk saling melayani, yang ngerti katakan amin. Dan kalau mau pelayanan kita, pelayanan yang murni tulus, harus ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Karena kenapa? Roh Kudus yang akan memastikan kita semua hidup di dalam kasih. Firman Tuhan telah dari tadi jelas berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, yang mempersatukan. Dan itu hanya bisa ada, dan itu hanya bisa kita temukan tulus dengan adanya pribadi yang diam di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma kuasa, tapi dia pribadi. Dia pribadi yang memberikan kekuatan, dia pribadi yang memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam jalan Tuhan, untuk kita bisa saling mengasihi satu sama lain, untuk kita bisa saling melayani satu sama lain. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Pagi hari ini, kalau engkau punya panggilan untuk melayani sesamamu, jangan tahan panggilan itu, melayanilah. Melayani. Jangan tunggu engkau sempurna baru engkau melayani. Ya. Kalau engkau rindu melayani, biarkan pelayananmu dan engkau sama-sama bisa berubah. Engkau bisa dirubahkan dengan cara apapun, termasuk melayani. Ada beberapa orang yang saya kenal, hidupnya berubah karena dia melayani. Saya bilang untuk pertama kamu boleh seperti itu. Untuk yang kedua, kamu harus melayani karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya belakangan kali ini boleh tanya sama anak-anak pelayan. Saya agak ketat sekarang. Pelayan-pelayan Tuhan yang gak mau ikut pemuritan, yang gak mau ikut doa pelayan, yang gak mau ini, kita cut saja. Kita pindahkan dia lagi. Karena tidak mungkin dia bisa mengasihi dengan tulus tanpa ada Roh Kudus, tanpa ada keinginan kuat untuk doa. Pagi hari ini dengar baik buat kita semua. Saya berdoa di tempat ini dengan karunia yang Tuhan berikan, kita mau melayani. Kita mau melayani orang lain, kita mau melayani Tuhan. Mulai saat ini gereja tidak akan membatasi pelayanan apa yang ingin kau ambil. Makanya di form pelayanan saya sudah rubah. Saya kasih lagi pelayanan apa yang Anda ingin ambil lain-lain. Kita ada tentukan berapa, tapi kita dibawa kasih tentukan yang lain. Saya rindu di tempat ini, Pak, saya mau melayani orang. Dengan apa? Mungkin dengan saya bersih-bersih, Pak. Itu yang saya bisa lakukan. Layani. Pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, seringkali itu melewati manusia. Seringkali interaksinya dengan manusia. Bukan dengan makhluk halus. Ya. Apa artinya? Artinya saat kita melayani orang lain, saat itu juga sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Tunduk kepalamu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Katakan semuanya telah ku tinggal. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani
mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Mari kita mau belajar melayani. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena semuanya telah kutinggalkan. Hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, untuk panggilanmu. Sama-sama katakan melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Mari dengarkan kata saya baik-baik pagi hari ini. Kita harus akui kadang-kadang kita melayani Tuhan hanya sekedar mengisi waktu kita. Hanya sekedar supaya kita nggak kemana-mana. Hanya sekedar buat ngisi waktu luang. Hanya sekedar supaya kita ada kegiatan. Tapi kita lupa melayani Tuhan harusnya menjadi keharusan. Kenapa? Karena pagi hari ini kita sudah belajar. Yesus yang sudah naik ke surga terus melayani engkau dan saya. Itu sebenarnya alasan yang sudah cukup kuat. Dan pagi hari ini saya mau ingatkan. Mari kita melayani Tuhan dengan totalitas dalam hidup kita. Jangan sekedar jadikan pelayanan hanya untuk ajang coba-coba. Hanya untuk ajang menonjolkan diri. Kau gak akan dapatkan upahnya di sana. Kau gak cinta Yesus seperti itu. Layanilah Tuhan, layani orang lain dengan kesungguhan, dengan totalitas. Karena pelayanan seperti itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Pelayanan seperti itulah yang memberikan kepuasan buat orang lain. Sehingga hidup kita menjadi dampak, hidup kita menjadi andil dalam kehidupan orang lain. Sekali lagi, melayani adalah keharusan.
melayani. Karena Tuhan sudah totalitas buat kita semua. Melayani karena Yesus sudah total memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dan bukan hanya itu, setelah dia mati bangkit, dia naik ke surga, dia terus melayani. Apa kabar dengan kita? Bagaimana kita melihat pelayanan kita yang kita lakukan pagi hari ini? Engkau yang belum pelayanan, mulai dari tanyakan dirimu. Karunia apa, talenta apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Pakai itu untuk melayani orang lain. Nah, saya yakin dan percaya Roh Kudus yang ada dalam dirimu Tuhan berikan untuk kau bisa mengasihi orang lain dengan melayani mereka. Mari angkat kedua tanganmu. Sama-sama katakan. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidup. Melayani Yesusku, adalah keharusan dalam Yesus. Sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangan, tapi ku percaya biar cuma Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Akan melayani dan bagi hari ini Tuhan, sebuah komitmen baru kami ajukan. Kami gak mau lagi melayani main-main Tuhan. Kami gak mau melayani lagi dengan asal-asalan. Karena kami sadar pagi hari ini Yesus masih terus melayani kami dari surga sana. Menjadi pengantara, menyediakan tempat, dan mengutus Roh Kudus. Ku tak mendapatkan kesenangan, tapi percaya aku dapatkan di surga. Sama-sama, lebih serukan lagi, sama-sama. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Berarti engkau berhenti melayani kami. Justru kami melihat bahwa kenaikanmu ke surga, engkau
Engkau terus melayani kami dengan menjadi perantara bagi kami, dengan mengutus Roh Kudus-Mu dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Oleh karena itu kebanggaan kami memperlihatkan agar kami bisa melayani satu sama lain dengan ikatan kasih yang dihasilkan dari Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami yang sudah mulai malas-malasan melayani Engkau, kami yang sudah mulai suam-suam kuku, terima kasih kalau pagi hari ini kami dikuatkan kembali. Pagi hari ini kami yang selalu menghindar dari pelayanan, kami pagi hari ini Tuhan berkomitmen untuk mau melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau melayani Raja di atas segala Raja karena Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu dan Engkau sudah naik ke surga terus melayani kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Tapi biarlah pengajaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini, jemaat-Mu dapat mengingatnya. Dan Roh Kudus akan mengingatkan akan setiap perkataan Yesus, akan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan. Ya, jemaat-Mu menjadi jemaat yang sehat dan bertumbuh ke arah Kristus. Yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Diberkati setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan terus berbuah lebat dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Di depan jemaat Tuhan sekalian terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Sambil menyiapkan persembahan kita, mari sama-sama kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau terus mengingatkan setiap kami untuk kami lebih lagi Tuhan. Melayani Engkau, melayani sesama kami dengan kasih yang Tuhan limpahkan dalam setiap hati kami. Dan Roh Kudus yang terus memampukan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi hari untuk kami semua. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan atas hidupnya. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus yang maha mendengarkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan berikan persembahan kami, biar apa yang kami beri bagi Tuhan dapat digunakan untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Dan apa yang masih ada pada kami, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan akan diberikan mulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Syukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai. Menyatakan pujiannya di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu
kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, amin, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, amin, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Saudara-saudara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati persembahan yang telah kita beri bagi Tuhan. Silakan duduk jemaatnya dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus disenangkan. Setiap firman kita dengarkan boleh mengambil bagian dalam setiap hati kita. Amin. Adapun untuk pengumuman di sisa minggu kita pada minggu ini, izin menyampaikan bahwa pada hari Jumat besok tanggal 30 Mei 18.30 WITA akan diadakan ibadah Putri Sion. Dan untuk ibadah ini saya ingatkan kembali bukan hanya untuk wanita-wanitanya Tuhan yang sudah berkeluarga, tetapi wanita-wanitanya Tuhan yang mungkin belum berkeluarga, yang merasa kaum wanita di tempat ini, bahkan saya secara pribadi, mari sama-sama kita hadir meramaikan ibadah ini dan kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga kami menyambut kembali jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir mungkin pada ibadah memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini. Selamat datang di GBI Oikumene, senang bisa beribadah dengan jemaat Tuhan sekalian. Dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan, ada teman-teman Asher yang membawakan form selamat datang. Apabila ada jemaat Tuhan yang pertama kali hadir, silakan diambil untuk diisi. Dan nanti di belakang setelah keluar dari gedung gereja akan ditukarkan dengan teman-teman Asher dengan souvenir yang telah disiapkan dari gereja. Juga ada form pokok doa bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk diisi juga. Dan kita akan sama-sama doakan di Pondok Daud setiap Selasa dan Jumat. Lalu untuk ibadah minggu kita, ibadah raya yang pertama, ibadah raya yang kedua dan juga ibadah Gol Sisi berjalan dalam pimpinan Tuhan. Ibadah raya yang pertama diadakan pada pukul 9 pagi, ibadah raya yang kedua diadakan pukul 4:30 sore, dan ibadah Gol Sisi akan diadakan pada pukul 7 malam. Saya kira itu saja pengumuman untuk kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji bagi nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Jemaat Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menutup ibadah kita saat ini. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu hebat. Katakan engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu hebat.
Allah yang berkuasa, Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan saat ini, kalau kami masih bisa bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Engkau, memperingati hari kenaikan-Mu. Bukan hanya kebangkitan-Mu Tuhan, tapi kenaikan-Mu kami dapat Tuhan peringati. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di surga, dan Engkau tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami. Engkau akan tetap menyediakan tempat bagi kami, dan Roh Kudus Engkau turunkan di dalam kehidupan kami, bekerja, mengurapi dan menuntun setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah memberkati kami pada saat ini. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini, kami percaya Tuhan, pengurapan dengan Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu. Oh, Engkau tetap urapi hamba-Mu, dan biarlah pengurapan ini Tuhan tetap terjadi dan terus terjadi, membawa hamba-Mu lebih dahsyat lagi dimanapun berada melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan pekerjaannya pun Engkau Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, keluarga hamba-Mu Engkau berkati, istri dan anak Engkau berkati Tuhan dalam mendukung pelayanan di tempat ini. Kami sidang jemaat-Mu beragam di tempat ini untuk saling melengkapi, saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah kami Tuhan pendoa-pendoa yang takut akan Tuhan, pendoa-pendoa untuk orang lain yang ada di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu, jadikan kami saksi-Mu, karena doa adalah komunikasi kami dengan Tuhan. Doa adalah nafas kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, agar kami tetap Tuhan setia di dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu pelayanan. Pelayanan apapun kami percaya Tuhan akan memberkati sesuai dengan talenta dan kemampuan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Berkati tim pelayan yang sudah melayani pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap mengurapi, berkati dimanapun berada. Tuhan akan tetap beri semangat, sukacita daripada Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati Tuhan anak-anak kami yang membutuhkan Tuhan pekerjaan. Bahkan Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan, Engkau Tuhan yang akan memberkati segala kebutuhan keperluannya. Tuhan berkati, bahkan Tuhan orang tua yang membiayai, beri semangat, sukacita, kekuatan untuk membiayai anak-anak kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu saat ini, mungkin ada dalam keadaan tubuh yang lemah. Kiranya Tuhan kuatkan. Di dalam Tuhan kesakitan, Tuhan sembuhkan. Bahkan pergumulan apapun sampai saat ini yang belum terjawab, Tuhan akan menjawab. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan Engkau memberkati, Engkau lawati ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan bekerja. Semoga Tuhan bangsa ini diberkati oleh Tuhan, dan pemerintah kami memerintah dengan takut akan Tuhan. Karuniai dengan keamanan, kedamaian di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga Tuhan kami berdoa buat kota Makassar. Engkau Tuhan akan tetap memberkati kota kami ini. Kota yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami Tuhan tempati tinggal. Tuhan Engkau berkati. Semoga kota ini tetap damai, dan kami umat-umat-Mu, masyarakat Makassar tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bebas beribadah, bebas memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Dalam Tuhan masa tuanya, kami tetap bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Berkati Ibu Gembala kami, karuniai dengan sukacita, kesehatan, kekuatan Engkau Tuhan curahkan di atas kehidupan Ibu Gembala. Agar selama Tuhan menjalani hidup ini, dia tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seisi pastori Tuhan berkati, apapun yang dibutuhkan Tuhan yang adakan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa kepadamu, beri kami Tuhan kesetiaan untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Jadikan kami Tuhan umat-umat-Mu yang setia bersimpul di kaki Tuhan, berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk jemaat di tempat ini, berdoa untuk perkembangan gereja di tempat ini, berdoa buat hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Juga kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami. Berkati Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan dapat membawa umat-Mu semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan umat-umat-Mu akan menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, seluruh hidup kami yang ada pada saat ini Tuhan sudah memberkati, dan kami kembali dengan penuh sukacita, penuh berkat lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa saat ini buat ibadah kedua sebentar. Tuhan kiranya Engkau hadir Tuhan, Engkau lindungi di perjalanan seluruh sidang jemaat-Mu yang mau datang beribadah. Pelayanan di tempat ini sebentar Engkau urapi, Engkau sucikan ruangan ini agar tidak ada halangan pun yang menghalangi ibadah sebentar. Kuasa Tuhan, kuasa surgawi turun di dalam ruangan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami ya Tuhan. Kami taruh seluruh hidup kami sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami seiman yang pagi hari ini menyaksikan tayangan ibadah ini melalui online. Kami melihat ada banyak saudara-saudara kami yang minta didoakan, baik itu untuk kesembuhan sakit penyakit, untuk pergumulan dalam pekerjaan, dalam ujian dan lain sebagainya. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga dan menjawab doa setiap rekan-rekan kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan kami secara online. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pulanglah dan beritakanlah Injil dalam anugerah dari Allah Bapa. Keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus dan selamat bersatu teduh sejenak. Suara Nafirin memanggil semua umatnya dari seluruh
semua